Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Nah, kali ini guys, aku mau ngasih info nih tentang PPDB Mugaru 2024-2025. Di bulan Agustus ini sampai November nanti dibuka PPDB Jalur Inden. Lalu kira-kira apa ya kompensasinya kalau daftar di bulan itu? Kompensasi yang pertama, kamu dapat diskon 4 juta rupiah. Wow, banyak banget kan guys? Ya pastilah, Mugaru gitu loh. Yang kedua, atau number 2 alias nomor loro guys. Biayanya bisa diangsur. Dengan membayar 2,5 juta terlebih dahulu, kamu sudah dinyatakan sebagai siswa Mugaru. Mudah kan? Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Jadi bagi kamu yang pengen sekolah di Mugaru, ayo guys cepetan daftar. Ingat, kuota terbatas. Ingat guys, sekolah mahal tuh banyak pol, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh iya, aku ada sesuatu nih buat kalian. Mana ya? Oh ini nih. Love you all. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ukarrir maratan tsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga saat ini Allah masih mengizinkan kita bisa bertemu, dikaruniakan berbagai macam karunia kenikmatan, yang semoga dengan kenikmatan tersebut kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, agar kelak kita termasuk hamba yang tahu bersyukur sehingga memperoleh keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami sekalian yang kami banggakan dan yang kami cintai, siapa kita? Kompaklah. Siapa kita? Amin. Pecinta Al-Quran, bagaimana kabarnya? No alham khata. Al-ha laisa ha. Sa'ukarrir. Pecinta Al-Quran, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak kami sekalian, hari ini setelah kita tahsin dan tasmi Al-Quran, rasanya Ustadz pengen memanggil satu orang untuk membuktikan, sudahkah benar-benar kalian mendapatkan apa yang sudah Ustadz sampaikan, dan sudahkah kalian melatih yang sudah kita pelajari. Sebelumnya Ustadz mau tanya, siapa di sini yang melatih? Oh, jangan melatih dulu lah. Siapa di sini yang membaca Al-Quran, yang sudah mampu membaca Al-Quran dan yang membaca TTG-nya di rumah? Coba angkat tangannya. Subhanallah. Dari sekian berapa orang ini hanya satu orang, musibah ya. Yakin hanya satu orang? Ustadz ulangi ya. Siapa di sini yang bagi yang sudah mampu membaca Al-Quran, dia membaca ulang lagi di rumah Al-Qurannya, dan bagi yang belum mampu membaca Al-Quran lalu dia membaca buku TTG-nya, buku wafa itu loh. TTG itu tajwid, terus apa itu TTG itu? Tajwid,
Apa lagi? Apa ya? Tajwid, terus apa? Astagfirullah, kok Ustaz lupa ya nama judul bukunya? Musibah juga ini sama Ustaz ya. Tajwid, apa? Takwa, hah? Tilawah, terus gharib. Masya Allah, syukran. Itulah Ustaz, lupa banyak lupanya, musibah juga ini. Yang membaca wafa di rumah, coba angkat tangan. Yang wafa dulu, yang TTG, siapa yang baca TTG di rumah? Angkat tangan. Ghairu mawjud walau kana wahidan faqat wa hadhi muskilatun ilaina. Yang Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran di rumah? Angkat tangan. Jangan malu-malu, coba angkat tangan yang tinggi. Masih pagi kok. Tadi pakai Rexona kan ya? Alhamdulillah. Tapi nggak ada seperempatnya. Buat apa kita belajar tahsin dan tasmi' kalau tidak dilatih? Ya sama aja, masuk kanan keluar kiri. Karena tahsin itu tidak untuk dihafal. Kalau belajar IPA, matematika, bahasa Inggris itu menghafalkan mufradat. Apa itu bahasa Inggrisnya mufradat? Apa itu bahasa Inggrisnya kosakata? Vocabulary. Kalau bahasanya Ustaz, mufradat. Kalau tahsin, iklan. Kalau tahsin, anak-anak kami sekalian, tidak untuk dihafal, melainkan untuk dipraktekkan. Baik, weslah. Ustaz mau panggil satu orang, ini tebak-tebakan ini. Ustaz mau cari yang kelas 9. Soalnya kelas 9 bentar lagi mau get out dari Mugaru. Kita cek dulu. Kita pastikan anak-anak Mugaru, lulus Mugaru, bacaannya setidaknya standar lah. Yang nunduk biasanya itu yang paling siap untuk dipanggil. Oh, presenter kita. Fadli. Ayo. Kebetulan presenter kan. Supaya tidak hanya jago tampil, berbicara, menyiarkan informasi, juga Qur'annya berkualitas. Ayo sini. Sini. Ustadz minta untuk membacakan dan yang lain memperhatikan surah juz 30 yang sudah kita bacakan juga. Ustaz nggak meminta yang belum kita tahsin. Jadi selain dari Nadifa Safa B, yang lain perhatikan Qur'annya. Nanti yang mau bertanya silakan. Oke? Ustaz kasih hadiah yang mau bertanya nanti. Tapi yang bertanya berkaitan dengan tahsin, tajwid, fasahah. Fahimtum? Silakan dibuka Qur'annya surah An-Naba. Surah An-Naba. Kamu sudah level Quran kan ya? Iya. Oh, ya. Coba dimulai pakai nada ijaz ya. Gimana? Lo kok gimana? Ayo, nada ijaz. Enggak pakai Al-Fatihah. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin
يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. Kasih ya. Selanjutnya Ustadz akan panggil, boleh kasih ya, yang bernama Muhammad Dafa Irvia March. Ayo. Ilmu kalau hanya teori mungkin akan sangat mudah. Ilmu tanpa praktik laksana taman yang tak berbunga, ya enggak? Oke. Lanjutkan ayat yang dibacakan Nadifat. Ayat berapa tadi? Yang diperhatikan tadi ya? Ada berapa tadi? Ulangi dari 21. 21. A'udzu billahi minasyaitonir. Ulangi yang keras tadi, yang tetap. Ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gemetaran, kok gemetaran. Inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba. Ulangi dari jahannam. Inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala saraba illa hamimaw wa ghassaqa jazaa'aw wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Oke, bisa kembali, terima kasih ya. Selanjutnya yang terakhir adalah Habibi Zaidan. Man, tafadhal. Habibi Zaidan. Hah? Telat. Innalillah. Berarti yang terakhir adalah Ustaz mau cari yang laki-laki nih, soalnya bakalan imam nanti. Raditya Arga Ihzaah Mal. Masya Allah. Ini yang khusus level tahfidz ya. Kita cek karena syarat untuk jadi level tahfidz itu sudah lulus tahsin standar minimal lah. Level 1 sampai level 5.
Fadal. Lanjutkan ayatnya. Pakai a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang tenang dulu. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Faduku falan nazidakum illa adaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaik. Udah Pak. Gak bisa Pak. Ada agak mandat-mandat Bang. Ayo. Ada ika wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'waw wa la kittaba. Baik. Kasih ya, bisa kembali. Ustadz mau minta satu dari kelas 7 yang baru saja naik level 5. Kita cek ya. Tadi kelas 9 sama kelas 7. Altaf, fadhal. Maju aja. Bacakan suratul Fatihah. Hafal nggak? Oh, kirain. Yang keras ya. Pakai najis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya. Baik, demikianlah bacaan kelas 7 dan kelas 9. Coba Ustadz mau tanya kepada kalian, ada nggak perubahan yang kalian rasakan setelah diadakannya di lapangan tahsin dan tasmi'? Atau jangan-jangan nggak ada sama sekali? Merugi, sayang waktunya. Ustadz kira nggak ada. Kenapa? Karena kalian sendiri tidak mengulang lagi, melatih lidah kalian lagi. Itu tahsin, bukan untuk dihafal. Lalu ngapain Ustadz harus di depan sini ngobrol? Bagusan kan guru-guru yang lain ngomong, berikan motivasi daripada tahsin. Udah garis bawain, tahsin itu bukan untuk dihafal. Kalau tahsin bisa dihafal kayak rumus matematika maupun fisika, ya nggak apa-apa, hafalkan. Ustadz minta kalian menghafalkan. Tapi tahsin itu tidak untuk dihafal, melainkan untuk dilatih. Orang yang ikut, orang yang bersedia mengikuti tahsin, artinya dia bersedia untuk mengulang, menjalin interaksi lebih dalam, lebih semangat dibandingkan sebelum dia masuk pembelajaran tahsin. Kesalahan kebanyakan orang begitu dia sudah masuk tahsin, dia merasa sudah cukup untuk belajar Al-Quran. No.
Apa tadi tahsin? Bisa nggak dihafal tahsin? Kalau posisi huruf itu untuk dihafal. Posisi makharil sifat huruf itu ada 5 dan dibagi menjadi 17. Itu bisa dihafal, anak SD aja bisa ngafal. Tapi untuk memposisikan, mempraktikannya dia sulit. Mana dia halqi, mana al-jawf, mana lisan, mana al-khayshum, mana lisan, mana syafatain. Bisa aja dia ngafal. Asmaul Husna aja yang 99 hafal, apalagi yang 17. Kalau untuk sekedar menghafal. Tapi masalahnya tahsin itu bukan untuk dihafal, teman-teman. Angkat tangan yang di rumah mengulang melatih lisannya untuk tahsin. Angkat tangan. Coba angkat tangan. Enggak ada satu orang toh. Subhanallah. Lalu ngapain kita tahsin? Ayo jawab dulu. Ngapain kita tahsin? Alah Ustaz, tahsin itu enggak mendatangkan duit Ustaz. Ngapain tahsin Ustaz? Enggak dapat. Mau tahsin sebagus apapun kita enggak dapatin duit Ustaz. Duit enggak datang Ustaz. Oh, begitu ya. Kalau memang seperti itu udah berat. Jago tahsin gak terlalu apa itu namanya, tidak seviral ataupun seheboh di luar daripada agama. Dan tidak tidak banyak orang minat dan tidak banyak diminati orang. Begitu semisal kita pintar tahsin, orang-orang nggak kaget, nggak kagum, ya biasa-biasa aja, nggak datangin duit kok. Banyak yang tahsin tetap aja hidupnya biasa-biasa aja, nggak kaya. Oh begitu. Kalau memang seperti ini, baiknya Ustadz nggak usah ikut tahsin deh, nggak usah ada tahsin. Kalau memang seperti ini ya, apa kata Allah di dalam surah juz 28 mengenai orang yang diberi pemahaman ilmu tapi nggak mengamalkan? Seperti ibaratkan seperti apa? Seperti himar. Apa itu himar? Keledai. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalu qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ngapain? Lima taqulu ma la taf'alun. Murka, dosa besar itu. Belajar tapi enggak diamalkan, kacau itu, berat itu hukumannya. Lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang-orang seperti ini. Allah. Sepakat ya, nggak usah ada tahsin lagi wes. Biarkan hari Rabu diisi khusus, mau motivasi, mau apa, mau ceramah, ya. Sepakat ya? Ya, coba angkat tangannya sepakat. Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Jadilah manusia yang gentleman. Jangan menjadi orang yang berani di belakang tanpa berani menunjukkan wajah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Islam sangat menjauhi, menghindarkan menjadi orang-orang pengecut, orang-orang yang mundur daripada di saat peperangan. Oh, Allah sangat murka dengan orang-orang seperti itu. Ada di surah Al-Baqarah. Jadilah muslim sejati, Islam yang pemberani. Nasyid. Nggak usah ada tahsin. Coba angkat tangan. Ustaz marah ya? Oh enggak.
Ustadznya sedih aja. Kenapa yang sudah kita pelajari nggak kalian praktikkan? Padahal tidak hanya kalian loh, Ustadz aja mempraktikkan. Ustadz nggak pernah selesai untuk tahsin, selalu tahsin. Yang laki-laki, Masya Allah, mau jadi apa nanti? Kamu nggak bakalan hidup selamanya kok di dunia ini, bro. Paling lama umurmu berapa tahun sih? 60, 70, habis itu mati wes. Apa yang kita anggarkan, apa yang mau kita bawa? Quran yang akan menjadi teman kamu nantinya. Susah, memang susah menjadikan lisan itu terlatih baca Quran apabila lisan terbiasa dengan ucapan-ucapan kotor. Ustadz sudah menemukan itu, sudah menemukan orang-orang seperti itu. Kaku bibirnya loh, lisannya kaku banget. Sampai Ustadz tanya, kenapa? Tapi memang sudah terlihat bahwa dia terbiasa sangat mudah mengucapkan kata-kata kotor. Ingat bahwa Al-Quran tidak akan bisa bersatu dengan maksiat. Lisan gak akan bisa. Lidah, mulut yang terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, jangan harap jika kamu tidak bertaubat sama Allah, lisanmu akan tetap kaku. Dan sampai kamu mati nanti yang keluar adalah kata-kata kotor. Bersiaplah untuk dilemparkan ke neraka jahanam. Iya, kebaikan hidup seseorang itu ditentukan di akhir hayatnya. Allah. Baca Qur'annya, yang wafa baca TTG-nya, tajwid, tilawah, ghalib, baca. Jangan sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Lagian apa yang mau kalian sombongkan? Kalian tuh kecil banget loh, gedean jempolnya Ustadznya. Apalagi kalau lihat dari lantai 3, kecil. Apa yang mau kalian sombongkan? Coba cek, lihat temanmu, gedean jempol, itu mau disombongin? Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah ini mau janji nggak sama Ustaz untuk membaca, melatih lisannya di rumah, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Yang mau janji angkat tangan. Kalau enggak, Ustaz benar enggak mau tahsin lagi? Benaran? Angkat tangan. Ustaz enggak mau ngisi tahsin di sini lagi. Yang mau mengulang bacaan, yang mau menjalin interaksi dengan Al-Quran maupun wafa sambil melatih makhorijul huruf, tahsinnya, angkat tangan. Yang enggak mau, enggak usah angkat tangan. Hitungan ketiga. Ustaz enggak marah kok. Allah yang memberi hidayah. Allah di sini, Ustaz di sini hanya bertugas. Lasta alaihim bimusaytir, innama anta munzir, lasta alaihim bimusaytir. Ustaz hanya memberi peringatan kepada kalian, bukan Ustaz yang mengubah kalian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, siapa yang mau silakan, siapa yang enggak mau silakan. Angkat tangan yang mau. Jangan melihat temannya, tanya hati kamu sendiri. Oke. Mungkin yang tidak angkat tangan, kalau Ustaz tahsin boleh membuat
barisannya sendiri, atau mungkin nanti bisa dikonfirmasikan ke gurunya, ke Ustadz Arun, untuk tidak ikut baris ketika Ustadz Tahsin. Boleh ya, gak usah di sini. Islam itu nggak ada paksaan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Al-Kahf. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Di Quran memang sudah jelas dikatakan, Allah aja sudah mengatakan manusia itu sifatnya banyak yang membangkang memang. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Al-Kahf. Makanya ayat sebelumnya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin falyatafaddal, ayo. Siapa yang enggak mau, silakan get out. La ikraha fid din, dalam agama aja nggak ada paksaan, apalagi dalam hal urusan belajar tahsin. Demikianlah agama kita, sudah jelas yang mana yang benar, mana yang hak. Hanya orang-orang ulil albab yang bisa menerima itu. Li ulil albab. Boleh ya, nanti yang tidak angkat tangan boleh. Ustadz marah? Enggak, Ustadz sedih aja. Soalnya ini Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, ya terserah, ngapain, terserah kalian lah. Tapi Ustaz sedih dikala yang Ustaz ajarkan tidak diulang di rumah. Artinya kalian sudah lulus, tapi faktanya tidak. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Atlubu afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.